Streamer kita, Jiu, menyapa para penontonnya secara langsung dengan tongkat selfie, siap untuk berpetualang. Jiu menyatakan dengan seringai lebar, perjalanan investigasi ilmiah kita akan segera dimulai. Jutaan orang menonton, namun beberapa penonton meragukan latar belakang pemandangan dan fokus baru Jiu pada sains bertahan hidup. Latar belakang palsu, katamu? Jiu menyeringai, melangkah mundur untuk memberi penonton pandangan yang lebih luas dan tidak terbantahkan. Namun, tunggu dulu. Sebuah fan putih liar muncul, merusak bidikan sempurna Jiu dengan waktu yang sangat tepat. Ini bukan sekadar gangguan foto. Lampu depan fan itu terkunci pada Jiu, membuat siaran ini menjadi sangat nyata. Ketenangan Jiu seketika menguap, digantikan oleh kesadaran nyata akan bahaya yang mendekat. Terpantul di mata Jiu yang melebar, fan itu terdistorsi, bersinar dengan energi yang tidak alami, hampir seperti berasal dari dunia lain. Tiba-tiba, kilatan cahaya membutakan meletus, dan struktur di sekeliling Jiu tampak hancur berkeping-keping. Jiu terjebak dalam pusaran kode biner yang berputar. Tubuh Jiu terdematerialisasi menjadi data murni. Streamer kita, Jiu, muncul kembali. Benar-benar bingung dengan akomodasi barunya yang jelas-jelas kelas bawah. Pikiran Jiu memutar ulang tabrakan fan yang tidak ilmiah itu. Sebuah kejadian yang sangat jauh dari konten yang direncanakan. Kemudian, sebuah lingkaran sihir bercahaya muncul di bawah Jiu. Lupakan penjelasan rasional. Melihat sekeliling, Jiu melihat tikus, laba-laba, dan jeruji besi yang kokoh. Ini bukan resort bintang 5. Ini adalah penjara. Dan Jiu adalah narapidana terbaru, yang membuat para tawanan lainnya cemas. Dinding lembab berlumut memastikan ini bukan simulasi VR. Rasa dinginnya terlalu nyata. Jiu mencengkram jeruji berkarat. Otak Jiu masih mencoba mencari jalan keluar ilmiah dari kekacauan ini. Jiu mati-matian mencari wajah yang waras di antara para tahanan yang putus asa. Siapapun yang bisa memahami kekacauan ini. Sebuah sepatu bot raksasa yang dirantai mendarat dengan wibawa di dekatnya. Namun, prioritas Jiu tetap pada ponsel dan siaran Jiu yang terputus. Jiu berbalik dan menemukan sosok rambut gelap misterius di selnya, yang bertanya dengan santai apakah Jiu merasa takut. Namun, perhatian Jiu beralih dari pria bayangan itu ke seorang gadis cantik yang dirantai, yang langsung Jiu anggap sebagai cosplayer Chunibyo. Otak ilmiah Jiu tersendat. Gadis ini sangat imut. Dia hampir tidak terlihat nyata, apalagi sebagai seorang tahanan. Si cantik berambut perak itu memecah keheningan. Suaranya lembut. Kau tidak takut padaku? Jiu yang selalu pragmatis menunjuk ke belenggu berat sang gadis. Kejahatan keji apa yang membuatmu masuk ke sini? Gadis itu menatap mata Jiu, menyatakan secara samar, beberapa dosa sudah ditentukan sejak lahir. Jiu duduk, lalu mengaku, dibandingkan dengan apa yang sudah dikonfirmasi, hal yang tidak diketahui adalah apa yang paling Jiu takuti. Selain itu, Jiu berargumen, seharusnya kau yang takut. Aku tiba-tiba muncul di wilayahmu. Tanggapan gadis itu tenang, hampir meremehkan. Lalu, dia mengungkapkan intinya. Ini adalah hukuman mati. Dan upayanya untuk memanggil iblis sebagai wasiat terakhir, entah bagaimana malah menarik Jiu ke sana. Jiu hanya bisa berkeringat dingin, berpikir bahwa komitmen gadis ini pada persona pemanggilnya sangat dalam dan berbahaya. Gadis itu mengulang kata-kata hukuman mati, membalas ketidakpercayaan Jiu saat dia tetap tenang di lingkaran pemanggilannya. Dia menjelaskan dengan tenang, kami yang berada di sel ini dijadwalkan untuk dieksekusi besok. Kenyataan suram menghantam. Nasib mereka adalah dibakar di tiang pancang. Sebuah akhir berapi-api yang digambarkan dengan sangat jelas. Gadis itu menawarkan jalan keluar yang suram. Membatalkan pemanggilan akan mengirim Jiu kembali ke keadaan sebelum ditabrak fan, sebelum dipanggil, dan dalam keadaan masih hidup. Dengan tatapan serius, dia memberikan intinya. Mengirim Jiu kembali berarti Jiu hanya akan kembali untuk mati. Otak ilmiah Jiu berpacu, mengonfirmasi realitas penjara dan kemustahilan untuk selamat dari kecelakaan truk itu. Kesadaran itu menghantam keras. Gadis ini tidak sedang bermain-main. Hukuman mati dan eksekusi api adalah nyata dan mengerikan. Gadis berambut perak itu, dengan sedikit tantangan di matanya, akhirnya bertanya, sekarang, apakah kau takut? Jiu, yang selalu berlawanan, menyatakan dengan tenang, takut? Aku hanya benar-benar takut pada apa yang tidak aku ketahui. Dengan seringai tiba-tiba, Jiu melirik narapidana lain. Selain itu, aku adalah penggemar berat serial Prison Break. Jiu menyatakan dengan percaya diri. Sebagai blogger sains populer, Jiu punya cara tak terbatas untuk keluar dari penjara. Gadis berambut perak itu, yang masih memeluk lututnya, berbisik putus asa. Mustahil. Tiba-tiba, denting logam bergema, dan mata gadis itu melebar tidak percaya melihat jeruji besi yang meleleh. Bagaimana itu mungkin? Tanyanya terbata-bata, memperhatikan Jiu dengan santai bersandar pada jeruji sel yang sekarang sudah jebol. Gadis itu menatap jeruji yang terputus dan bercahaya. Pikirannya melompat ke satu-satunya penjelasan yang dia tahu. Sihir api. Jiu menoleh, sebuah seringai bermain di bibir Jiu saat gadis itu menalar secara internal. Tapi, pria tidak bisa menggunakan sihir. Sihir terlalu fantastis. Ini, Jiu menyatakan dengan tanda V kemenangan, adalah kekuatan sains, membuat gadis itu benar-benar bingung. Jiu kemudian berlutut, mengaduk-aduk tasnya yang ternyata memiliki peralatan lengkap, lalu mengumumkan, ini dia. Gadis itu mengamati cahaya ungu aneh dari alat milik Jiu, mencatat, tidak ada fluktuasi sihir, tapi benda itu bisa membakar logam anti-sihir. Jiu mengangkat perangkat kecil dalam sebuah kaleng, dengan kilatan cerdik di mata Jiu. Pernah dengar tentang reaksi termit? Gadis berambut perak itu bernapas pelan. Tidak. Saat Jiu, yang sekarang sudah berada di luar sel, menjilap bibirnya, dia mengagumi kehebatannya dalam memotong jeruji. Jiu menyodorkan kaleng bubuk sederhananya dengan sebuah pisau.
Belum pernah dengar? Tanya Jiu, dengan kilatan di mata. Kalau begitu, kau akan mendapat kejutan. Jiu menyeringai, menawarkan sebuah apel kepada gadis yang benar-benar bingung itu. Sambil berlutut, Jiu menjelaskan kimia sederhananya. Aluminium dan oksida besi dalam rasio yang tepat. Jentikan korek api, dan Jiu mengungkapkan langkah selanjutnya. Menyulutnya untuk menciptakan api neraka bersuhu 2500 derajat Celcius. Campuran itu meletus. Seketika melelehkan rantai berat dengan pancaran bunga api. Cukup untuk melelehkan baja, Jiu menyatakan dengan tenang saat belenggu gadis itu hancur. Inilah kekuatan sains, nona tahanan. Mata cemerlang gadis itu melebar, memantulkan kemustahilan saat dia berbisik dalam hati. Kekuatan sains? Dia merenungkannya. Tidak butuh sihir untuk melakukan itu. Namun, bisakah pria misterius bernama Jiu ini menggunakan sihir sungguhan juga? Tunggu apa lagi? Jiu menyeringai, menawarkan tangannya. Waktunya melarikan diri, nona tahanan. Gadis berambut perak itu menatap pergelangan tangannya yang telah bebas. Ada keraguan di bibirnya. Jiu dengan tegas memegang tangan gadis itu. Sentuhan Jiu terasa sangat lembut meski dalam keadaan mendesak. Gadis itu menatap Jiu kembali. Matanya dipenuhi dengan kepasrahan yang berat. Aku bersalah. Tanpa gentar, Jiu menuntun gadis itu keluar dari sel. Melangkah percaya diri menyusuri lorong penjara yang suram. Jika kau menyelamatkanku, kau akan ditimpa nasib buruk. Dia memperingatkan, tapi Jiu mengejek. Jangan katakan hal-hal yang tidak ilmiah, nona tahanan. Gadis itu menatap Jiu. Ada kilatan sesuatu yang baru di matanya. Namaku Reina. Jiu memberikan senyum gagah. Mata birunya berbinar. Jiu, namaku. Tepat saat itu, sebuah teriakan terdengar dari ujung lorong. Ada yang kabur. Saat sosok-sosok bayangan muncul, Jiu menoleh sedikit terkejut. Apakah kita ketahuan begitu cepat? Reina tampak khawatir. Dari bayang-bayang, tahanan lain berbisik ketakutan. Itu iblis bencana. Saat seorang penjaga tegas mendekati mereka, Reina meraih tangan Jiu, melepaskan gelombang energi ungu. Jangan takut. Sihir teleportasi. Teriak para tahanan lain saat Reina dan Jiu yang terkejut tersentak ke atas. Jiu mengatupkan giginya. Hantaman sihir yang tiba-tiba jelas berdampak buruk pada tubuh Jiu. Berlatar cahaya bulan, mereka naik dalam pusaran kekuatan gaib, meninggalkan penjara jauh di bawah. Tiba-tiba, mereka berada di ketinggian yang mustahil. Sebuah kota yang luas berkilauan di bawah mereka saat Jiu melihat ke bawah dengan kaget. Pegangan yang erat, perintah Reina. Sementara Jiu, yang selalu sopan, bertanya, kita sedang jatuh. Apakah kau baik-baik saja? Pegangan Reina mengendur. Fokusnya goyah saat dia bergumam. Sihir. Mereka terjatuh menuju hutan yang gelap. Reina mengaku dengan desahan. Tidak cukup. Saat mereka terjatuh di udara, Reina menatap Jiu. Ada sedikit permintaan maaf di matanya. Dengan geraman, Jiu memutar tubuh di udara, menangkap Reina tepat sebelum mereka menabrak tanah yang keras. Mereka menembus kanopi hutan. Jiu melindungi Reina dengan tubuhnya sendiri. Menanggung benturan penuh, Jiu mendengus, tapi cengkraman Jiu pada Reina tetap kokoh. Jiu mendarat terlentang. Reina tertahan di atas tubuh Jiu, rona merah merayap di wajah Jiu. Reina, yang sekarang berada di atas, menatap Jiu yang tampak gugup. Sebuah suara kejutan, keluar dari bibir Reina. Sedetik kesadaran pun tercipta. Tatapan intens Reina bertemu dengan tatapan Jiu yang sedikit malu. Reina dengan cepat bangun, menanyakan apakah Jiu terluka, sementara Jiu yang tangguh mengklaim bahwa dirinya baik-baik saja. Mata cemerlang Reina memindai tubuh Jiu, ada kilatan kekhawatiran untuk penyelamatnya yang tak terduga. Reina mengamati sekeliling mereka yang baru dan agak mengerikan. Sebuah pemakaman di lereng bukit yang masih berada dalam batas kota. Sambil membersihkan debu di pakaiannya, Jiu mengajukan pertanyaan besar. Sekarang setelah kita keluar, apa rencanamu, nona tahanan? Reina dengan hikmat meletakkan karangan bunga di makam terdekat. Suaranya terdengar lembut. Aku ingin pulang. Reina merenungkan keinginannya, lalu dengan nakal memutuskan. Pulang? Seperti dugaan, kau harus tetap bersamaku. Reina dengan tenang membacakan peraturan. Mengklasifikasikan Jiu sebagai binatang panggilan yang membutuhkan tali pengikat dan penutup mulut. Jiu tercengang. Aku, binatang panggilan yang diikat tali? Jiu secara internal mendiagnosis kondisi Reina. Kasihan, dia sangat cantik. Tapi kepalanya sepertinya sedikit tidak beres. Namun, Reina menjatuhkan sebuah bom informasi. Aku memanggilmu. Jika aku mati, kau juga akan mati. Kesadaran itu menghantam Jiu seperti bertonton batu bata. Jiu sekarang dalam kondisi setengah mati berkat kontrak sihir ini. Reina, yang kekuatannya memudar dengan cepat, memperingatkan, sihirku sudah habis. Aku tidak bisa melindungimu. Kau seharusnya akan segera mati. Tanpa gentar, Jiu meraih pergelangan tangan Reina dengan tekad yang tiba-tiba. Hidupmu adalah milikku, Jiu menyatakan dengan berani. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku. Jiu menawarkan untuk mengantar Reina pulang. Tapi Reina mengingatkan Jiu tentang gerbang kota. Satu-satunya jalan keluar mereka dijaga sangat ketat. Aku akan mengantarmu pulang, Jiu menyatakan. Lalu melompat bersama Reina di bawah sinar bulan. Tidak gentar oleh gerbang yang dijaga. Mereka mendarat di alun-alun kota yang cerah dan ramai. Dengan aura pelangi aneh yang berkilauan di atas menara. Reina, yang sekarang mengenakan jubah, berbisik kepada Jiu yang bingung bahwa sihir telah dinonaktifkan di sini. Tepat saat penjaga wanita yang mengintimidasi sedang berpatroli. Jiu mengamati struktur masyarakat yang unik ini. Wanita sebagai tentara, sementara pria mengangkut barang. Dunia ini sangat aneh. Aneh? Balas Reina.
Hanya wanita yang bisa menggunakan sihir. Jadi secara alami pria harus patuh. Jiu meneteskan air mata komedi. Sudah setengah mati. Dan sekarang statusku bahkan lebih rendah dari wanita. Sementara itu, Reyna meliriknya dengan sinis. Di dekat mereka, dua pekerja gagal menangani serigala bayangan yang terikat dan menggeram. Salah satunya berteriak, "Hei, bagaimana kau bisa begitu ceroboh?" Ember berisi cairan yang tumpah di dekat serigala itu mendesi secara mengerikan, mengikis permukaan logam. Cairan itu bisa merusak logam. Jiu bergumam, merasa tertarik saat para pekerja menatap ke arah Jiu. Dari mana asal anak itu? Reyna menjelaskan dengan tenang. Itu adalah air liur serigala bayangan. Saat Jiu memperhatikan, sebuah pemahaman baru muncul. Jiu memuji air liur serigala itu, sementara Reyna memperingatkannya tentang rasa sakit jika disentuh. Ilmuwan kita, Jiu, kemudian menjatuhkan pengetahuan kimia, mengidentifikasi air liur tersebut sebagai zat asam. Para pekerja benar-benar bingung dengan ceramah sains Jiu yang tiba-tiba. Melihat sebuah kesempatan, Jiu menyambar kantung berisi ludah serigala dan langsung kabur, meninggalkan para pekerja yang tercengang. Reyna menunjukkan hal yang sudah jelas. Gerbang kota dibentengi dengan sangat ketat, rute pelarian mereka terhalang. Namun, Jiu sudah menyusun sebuah rencana, menjelaskan bagaimana magnesium bereaksi dengan asam sulfat. Jiu mendemonstrasikannya, menjatuhkan magnesium ke dalam air liur asam, yang kemudian menghasilkan gas hidrogen. Bekerja dengan cepat, Jiu menyegel kantung yang sekarang menggelembung di atas tabung reaksi, yang membuat Reyna merasa tidak nyaman karena baunya yang menyengat. Selanjutnya, Jiu membuat sumbu kain untuk balon udara panas buatannya yang agak berbau tajam. Dari titik pandang di atas atap, Jiu memastikan lokasi peluncuran mereka sudah bersih, siap untuk pelarian udara yang berani. Reyna, yang berjubah dan merasa penasaran, bertanya kepada Jiu tentang rencananya, yang dijawab Jiu secara samar. "Kau akan tahu sebentar lagi. Korek api sudah di tangan." Dengan jentikan korek api, Jiu menyulut sumbu, sambil menjelaskan, dengan hidrogen, yang dibutuhkan hanyalah api kecil, dan semuanya akan meledak. Kantung itu meletus dalam ledakan besar yang memekakan telinga. Jiu dan Reyna menyaksikan tontonan api tersebut. Kekacauan meletus di jalanan saat ledakan hidrogen menghancurkan jendela-jendela, membuat penduduk kota lari tunggang langgang karena ketakutan. Para penjaga di tembok kota membunyikan alarm, dan secara keliru menyalahkan penyihir bencana atas ledakan berapi-api itu. Seorang kapten penjaga berwajah kaku memerintahkan pasukannya untuk memperkuat gerbang. Sama sekali tidak menyadari bahwa Jiu dan Reyna sudah menyelinap pergi. Jiu, yang selalu sopan, menggendong Reyna yang berjubah di punggung Jiu, melakukan pelarian yang cepat di tengah kekacauan. Sains populer telah selesai, Jiu menyatakan dengan seringai. Reyna berada di punggung Jiu saat mereka mendekati sebuah kastel yang megah. Reyna menatap kastel yang jauh itu, sebuah pikiran penuh harapan bergema di benaknya. "Aku bisa pulang." Mengintip dari balik tudungnya, Reyna menatap Jiu dengan rasa hormat yang baru. "Binatang panggilanku." Reyna, yang benar-benar terpesona, berbisik, "Sangat luar biasa." Saat Jiu menggendongnya, rona merah muncul di wajah Reyna. Tiba-tiba, sepasang sepatu bot elegan muncul dalam pandangan. Sosok misterius mempertanyakan sumber suara ledakan tadi. Seorang gadis pirang yang bersinar muncul dari balik kabut, sambil merenung. Sepertinya Reyna telah memanggil si kecil imut yang sangat luar biasa. Mata emasnya berkilauan dengan intensitas yang menawan saat dia dengan lembut menyatakan, "Aku benar-benar ingin." Diapit oleh serigala-serigala bermata bercahaya yang ganas, dia menyelesaikan pikirannya dengan nada posesif. "Memilikinya untuk diriku sendiri." Seorang bawahan memberitahu Master Xia bahwa anjing iblis telah menemukan jejak mereka, yang mengarah langsung ke sebuah gua terdekat. Pasukan elit Master Xia, yang menunggangi anjing iblis yang menggeram, menyerang dengan ganas ke arah tempat persembunyian itu. "Tangkap mereka dengan cepat." Suara itu bergema saat pasukan pengejar menyerbu pintu masuk gua, bertekad untuk menangkap mangsa mereka. Master Xia memperhatikan dengan seringai percaya diri saat pasukannya menghilang ke dalam kegelapan, mengantisipasi sebuah kemenangan yang cepat. Namun, di dalam gua, para penjaga tiba-tiba mundur sambil bersin-bersin tanpa kendali. "Bau apa ini? Atshu." Bahkan anjing-anjing itu pun merasa jijik dengan baunya. Reyna, melangkah dengan percaya diri, menyatakan bahwa lokasi mereka saat ini aman. Jiu pun akhirnya mengungkapkan rencana utamanya. Bau menyengat digunakan untuk mengecoh hidung anjing iblis yang sangat sensitif. Reyna terkesan dengan pemikiran cepat Jiu, sementara Jiu mengacungkan jempol, memuji informasi dari Reyna sebagai kunci pertahanan bubuk ladanya. Reyna secara halus mengulurkan tangan, menarik lengan baju Jiu untuk mendapatkan perhatian. Sambil mendekat, Reyna menghirup aroma tubuh Jiu dengan lembut, membuat Jiu benar-benar bingung. Sesosok cibi Reyna yang merona meratap, bahwa mereka juga sangat ingin mandi. Kata mandi menggantung di udara. Saat cibi Reyna mengintip dengan mata lebar yang polos. Tiba-tiba, celana Jiu merosot tanpa alasan, membuat Jiu berdiri hanya dengan sepatu ketsnya. Saat Jiu panik karena celananya jatuh, Reyna mengumumkan dengan tenang, "Aku bisa membantumu mandi." Saat sihir air berputar, Jiu seketika dilahap oleh bola air yang berputar, mengeluarkan teriakan lucu sementara cibi Reyna melihat dengan tenang. Setelah insiden mandi sihir itu, mereka berada di tanah berbatu yang tandus. Reyna, dengan tatapan bingung, bertanya kepada Jiu yang tampak terguncang, "Ada apa? Apakah mandi itu tidak nyaman?" Jiu, sambil menjaga jarak, dengan tegas memberitahu Reyna, "Jangan gunakan sihir untuk melepas pakaianku lagi, dan jangan gunakan sihir untuk memandikanku." Jiu yang merona menambahkan, "Dan jangan memandikanku di luar ruangan di tengah hutan belantara. Jika ini terjadi sebelumnya, akunku pasti sudah lenyap." Reyna bertanya dengan polos, "Tapi bukankah kau ingin mandi?" Jiu membalas,
Bukan di hutan belantara tanpa persiapan mental, apalagi dengan menanggalkan pakaianku dan memandikanku begitu saja. Rena, yang selalu ingin membantu, menunjuk ke arah cakrawala. Kalau begitu, sebuah desa. Apakah itu boleh? Di kejauhan, sebuah pemukiman kecil muncul saat Rena mengingat kembali. Ada desa di sebelah sana. Seingatku sangat ramah dan sangat ramai. Pemandangan yang lebih dekat memperlihatkan pemukiman pedesaan yang sunyi dengan papan penunjuk jalan. Desa Tama. Jiu dan Rena bertukar pandang gelisah. Jiu mengucapkan kata ini dengan ragu sambil berdiri di depan desa yang sunyi secara mengerikan itu. Jiu bertanya secara sarkastik kepada Rena. Apakah ini yang kau maksud dengan ramai? Jiu menatap datar ke arah penduduk desa yang sedang bertikai. Jadi ini tempatmu yang ramah dan ramai itu, Rena. Rena tampak benar-benar bingung. Ingatan indahnya hancur oleh keputusasaan desa yang suram. Jiu menghubungkan petunjuk yang ada. Sihir air waktu mandi Rena adalah kunci mereka untuk membantu. Buatlah air, perintah Jiu, dan Rena yang bertekad hanya mengangguk. Baiklah. Dengan niat yang fokus, Rena memanggil bola air murni yang berkilauan di telapak tangannya. Penduduk desa yang kehausan terdiam, mulut mereka ternganga, saat sihir Rena membengkak menjadi bola air raksasa. Rena dengan mudah memandu bola air masif itu, sebuah tampilan kekuatannya yang luar biasa. Aliran sihir itu menghantam sumur yang kering, mengisinya seketika di depan mata yang terperangah. Air. Penduduk desa bersorak gembira. Bergegas ke sumur yang meluap, rasa haus mereka akan segera teratasi. Serempak, mereka berlutut, memuji Rena sebagai nona penyihir dan memohon padanya untuk menyelamatkan mereka. Nasib buruk desa itu jelas terlihat. Ladang yang layu dan sumur yang kering hingga ke dasar terdalam. Jiu mengamati sisa lumpur yang menyedihkan, menyadari penduduk desa bertarung hanya demi setetes air. Refleksi mereka menatap balik dari air yang sedikit itu. Jiu dengan suram mengonfirmasi kekeringan yang parah. Suara penuh harapan dari seorang penduduk desa memutus keputusasaan, mempertanyakan apakah Rena adalah penyelamat yang mereka undang. Saat Jiu mulai bekerja, seorang anak laki-laki membela kepala desa mereka yang sedang pergi, memuji dedikasinya. Terinspirasi, anak itu menyatakan ambisinya untuk menjadi pelayan nona penyihir saat dia dewasa nanti. Rena dengan lembut mengoreksinya. Bukan pelayan, tapi binatang panggilan, ujar Rena, membuat anak itu kagum. Dengan senyum percaya diri, Rena hanya menegaskan. Ya, kebanggaannya pada Jiu terlihat jelas. Cibi Rena kemudian menepuk cibi Jiu yang merasa kesal secara lucu, sambil menyombongkan diri. Binatang panggilanku sangat luar biasa. Hal itu sangat bertentangan dengan prinsip ilmiah Jiu. Tiba-tiba, anak laki-laki itu berlari ke arah Rena, memanggil dengan mendesak, Nona penyihir. Penduduk desa muda itu, dengan berani, bertanya kepada nona penyihir apakah dia bisa memberikan bantuan ajaibnya kepada keluarganya juga. Tanpa berpikir panjang, Rena setuju dengan jawaban sederhana. Oke, dan siap melepaskan lebih banyak sihir air, yang membuat Jiu waspada. Hei, Jiu cepat-cepat campur tangan, menyadari Rena terhuyung, jelas-jelas akan memaksakan dirinya terlalu jauh. Saat Jiu menopang Rena yang tampak lelah, anak itu mengamati bahwa Rena pasti kelelahan karena upaya sihirnya. Meski lemah, Rena bersikeras. Aku bisa. Rena mencoba mengumpulkan sisa kekuatannya untuk penduduk desa. Jiu dengan lembut menekan jarinya ke hidung Rena, menyela dengan tegas namun ramah. Baiklah, kata Jiu, mengambil alih kendali. Istirahatlah yang cukup, nona penyihir, instruksi Jiu, sambil menopang Rena yang sekarang hampir tertidur di pelukannya. Dengan tendangan tegas, Jiu mendobrak masuk sebuah rumah terdekat. Jelas berniat mencari tempat bagi Rena untuk pulih. Jiu membawa Rena yang tertidur ke dalam ruangan sederhana. Pemandangan padang pasir terlihat melalui ambang pintu yang terbuka, membaringkannya dengan lembut di tempat tidur. Jiu menyelimuti Rena dengan lembut, memberitahu Rena, kau tidak perlu bekerja terlalu keras. Dengan Rena yang sedang beristirahat, Jiu menyatakan dengan percaya diri, aku punya cara agar mereka bisa mendapatkan air sendiri. Malam tiba dan ide brilian Jiu mulai terbentuk. Sebuah jaring aneh berkilauan dengan air yang baru saja mengembun. Penduduk desa terbangun dan melihat tongtong yang penuh dengan air. Salah satu dari mereka berseru, hanya penyihir yang bisa menciptakan air. Kekaguman mereka berubah menjadi ketidakpercayaan saat mereka menyadari bahwa seorang pria, yaitu Jiu, berada di balik keajaiban ini. Bagaimana ini mungkin? Jiu yang selalu menjadi ilmuwan dengan bangga memberitahu Rena yang terkejut, saat kau menguasai sains, tidak ada yang mustahil. Para penduduk desa menatap jaring pengumpul embun itu, bergumam dalam kebingungan. Hening, anak laki-laki itu, yang sama-sama bingung, bertanya apakah benda aneh ini yang disebut kakak sebagai sains. Jiu dengan sabar menjelaskan kepada anak yang penasaran itu. Bukan, benda ini disebut jaring kabut. Jiu menjelaskan bagaimana jaring itu menangkap uap air di udara, mengubahnya menjadi tetesan air yang berharga. Sains murni dalam tindakan. Jiu berbicara kepada penduduk desa yang penuh harapan, mengakui bahwa hasil saat ini masih sedikit. Tetapi dengan lebih banyak jaring kabut, masalah air mereka bisa berakhir. Jiu, dengan seringai percaya diri yang terpantul di air yang baru dikumpulkan, berjanji kepada penduduk desa bahwa kesengsaraan air mereka dapat diringankan. Seorang penduduk desa yang memegang jaring kabut dengan gembira menyadari bahwa jika mereka mengikuti ajaran Jiu, mereka semua bisa menciptakan air. Jiu mengonfirmasi deduksi penuh harapan mereka, yang membuat beberapa sosok cibi yang sangat antusias dan melambai-lambaikan gulungan kertas merasa senang. Anak laki-laki itu mendapat pencerahan. Sains adalah sesuatu yang bisa digunakan oleh pria juga. Dengan pose dramatis dan persamaan yang berputar-putar, Jiu menyatakan, sains pada dasarnya adalah sihir, membuat anak itu terpana. Anak yang terkagum-kagum itu berseru, kakak, kau luar biasa. Saat cibi Jiu marah, aku manusia,
bukan binatang. Hei, seluruh desa meletus dalam sorak-sorai. Hidup Nona penyihir. Hidup Tuan Binatang Panggilan. Hidup sains. Berdampingan, sepatu bot elegan Rena dan sepatu cats praktis Jiu melangkah maju. Sebuah barisan yang bersatu. Rena yang tampak segar berseri-seri memberikan tepukan penuh kasih pada kepala Jiu. Seperti yang dilakukan orang pada hewan peliharaan kesayangan. Cibi Jiu meledak. Sudah kubilang jangan perlakukan aku seperti hewan kecil. Sementara Cibi Rena melihat dengan kebingungan yang polos. Cibi Rena menceramahi Cibi Jiu yang merona. Seorang tuan memberi hadiah kepada binatang panggilan karena pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Kau tahu. Saat Jiu merasa kesal di dalam hati, anak laki-laki itu menyela. Aku ingin Nona Rena menepuk kepalaku juga. Perhatian anak itu teralih pada sosok-sosok bersenjata yang mendekat. Bertanya dengan gugup apakah mereka mencari penyihir bencana. Nona Rena. Seorang penduduk desa menghubungkan titik-titik itu dengan ketakutan. Jangan bilang kekeringan kita juga karena saat seorang wanita pirang, Sia, melihat jaring kabut. Wanita pirang misterius ini, Nona Sia, menyeringai, menganggap binatang panggilan bernama Jiu semakin menarik. Aku benar-benar menginginkannya. Nona Sia memerintahkan pengawalnya untuk mengisi ulang air mereka. Menyatakan bahwa sudah waktunya untuk terus mengejar si manis kecil mereka. Adegan berpindah, memperlihatkan tembok-tembok megah dan kastel besar di pinggiran kota Caroline. Di dekat Caroline, Jiu dan Rena bertemu dengan seorang pedagang yang tanpa malu-malu menjajakan air sihir dengan harga setinggi langit. Seorang warga yang putus asa memohon untuk seteguk air, hanya agar pedagang rakus itu mencibir. Jika kau tidak mampu membelinya, pergilah. Jiu mengamati pengambilan keuntungan dari bencana yang terang-terangan ini, lalu dengan tajam bertanya kepada Rena, apakah ada orang yang benar-benar mengelola berbagai hal di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Rena tidak terganggu oleh pertanyaan Jiu, hanya memanggil seember air segar dengan jentikan pergelangan tangannya. Dia menawarkan air kehidupan itu kepada warga yang kehausan. Sebuah mercusuar harapan di tengah kerumunan yang putus asa. Air. Ini gratis. Air gratis. Bergema di seluruh alun-alun saat Rena membagikan sihirnya. Jiu melihat kejadian itu. Pedagang rakus itu menatap tidak percaya. Monopoli airnya yang menguntungkan tiba-tiba terancam. Tiba-tiba, sebuah cipratan terdengar. Rena tersentak saat air dilemparkan padanya. Sebuah tindakan agresi yang nyata. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Penyihir kasar, cibir si pedagang sambil melangkah maju. Dia memamerkan lisensi yang diapit oleh sosok-sosok mengancam. Menyatakan, hanya kami yang boleh menjual air di sini. Rena membalas dengan sangat tenang. Kami tidak menjual air. Kami memberikannya secara cuma-cuma. Seringai pedagang itu melebar. Tidakkah kau tahu? Dia memulai, jelas menikmati apa yang dia anggap sebagai kepolosan Rena. Justru karena ini gratis. Ini bahkan lebih tidak diperbolehkan. Desisnya. Memutus mata pencaharian adalah pelanggaran berat. Pedagang itu terkekeh, memperingatkan Rena bahwa kediaman Tuan Tanah tidak akan mentolerir amalnya. Dia kemudian dengan ramah mengingatkan mereka, diapit oleh antek-antek pemegang bola sihir, tentang tatanan yang sudah mapan. Pengambil keuntungan ini membayangi, mengancam konsekuensi mematikan, mengklaim bahwa kediaman Tuan Tanah bahkan akan menyetujuinya. Tiba-tiba, pedagang itu menggertak. Semuanya pergi dari sini. Saat sosok-sosok baru mendekati tempat kejadian, seorang ksatria dan seorang wanita berbaju putih tiba. Pedagang itu berseru, Nona Ruby. Saat wanita itu melihat dengan cemas, pedagang itu dengan cepat mengadu kepada Nona Ruby, menuduh Rena melakukan persaingan jahat dan membahayakan penyihir air serikat mereka. Tatapan Nona Ruby mengeras. Sebuah badai sunyi muncul di matanya. Dengan gerakan cepat dan tegas, Nona Ruby membuat pedagang itu terpental. Pedagang itu tersungkur ke lantai. Benar-benar kalah saat Nona Ruby berdiri teguh, yang membuat Jiu dan Rena terkejut. Kemudian dalam giliran yang mengejutkan, Nona Ruby membungkuk dalam-dalam kepada Rena, menyatakan, Salam, Yang Mulia. Hal ini membuat Jiu benar-benar bingung. Jiu hanya bisa terbata-bata karena bingung. Pada pergantian peristiwa yang tak terduga ini, Jiu menatap Rena, pikirannya berputar menyadari bahwa Rena adalah sang Tuan Tanah. Adegan bergeser drastis ke sebuah kastel megah yang disinari matahari. Jelas merupakan domain Tuan Tanah. Di dalam, waktu mandi Jiu terganggu secara kasar oleh seorang pelayan. Memicu keterkejutan Jiu, bukankah ini kamar mandi pria? Pelayan berkacamata itu dengan tenang mengonfirmasi identitasnya. Kau adalah Jiu, kan? Aku di sini untuk mengambil ukuran tubuhmu. Jiu yang bingung tanpa handuk tergagap. Ukuran? Ukuran untuk apa? Pelayan itu, sambil mengacungkan pita pengukur, menjelaskan, penilaian panjang sangat penting. Karena Tuan Tanah memiliki standar yang sangat khusus untuk perolehannya. Panik. Jiu meraih tutup tong kecil untuk menutupi diri. Berteriak, tunggu dulu. Jiu mati-matian mencoba menjaga jarak. Berteriak, berdiri saja di sana. Jangan mendekat lagi. Sementara pelayan itu menunggu tanpa terusik. Jiu mundur ke dalam bak mandi, bernegosiasi, letakkan saja di sana. Aku akan melakukannya sendiri. Saat pelayan menginstruksikannya untuk mengisi setiap item dan kemudian melapor kepada Tuan Tanah, pelayan itu, sambil membetulkan kacamatanya, memperingatkan Jiu dengan tegas. Ingat, jangan memasukkan datanya. Sementara itu, aliran air yang mewah mengisi bak mandi besar. Sebuah kontras yang tajam dengan kekeringan baru-baru ini. Jiu yang sedang berendam merenung. Kira aku hanya menumpang pada seorang penyihir, bukan pada seorang Tuan Tanah yang bisa memiliki harem. Jiu menatap air mandi yang melimpah. Orang-orang di luar mencemaskan air, tapi di sini, seperti yang diduga, Jiu menghela napas. Bangsawan selalu tidak tahu apa-apa tentang penderitaan. Kemudian, dengan mengenakan pakaian baru yang gagah,
Jiu menatap cermin, sebuah gumaman tidak yang penuh pemikiran keluar dari mulutnya. Melangkah menyusui aula yang mewah, Jiu mempertimbangkan bahwa mungkin Rena berbeda. Mencapai pintu besar, Jiu berniat menuntut. Sebelum itu, tolong jelaskan. Di dalam, Nona Ruby mengonfrontasi Rena. Mengapa kau yang seharusnya berada di ibu kota kerajaan Azer berada di wilayah Caroline? Ruby mengingatkan Rena tentang fakta lama. Kembali ke Caroline dilarang sampai dia berusia 18 tahun dan sihirnya stabil, agar dia tidak menyebabkan bencana. Jiu, yang menguping, menyadari bahwa menyebabkan bencana adalah alasan mengapa Rena merasa bersalah. Nona Ruby dengan tegas memerintahkan Rena untuk memenuhi tugasnya dan segera menuju ke ibu kota kerajaan. Rena dengan patuh setuju. Aku akan kembali, tapi suaranya memudar dengan syarat yang tidak terucapkan. Jiu secara internal merasa ketakutan. Kembali ke sana sama saja dengan menyerahkan diri untuk dibunuh, atau tawanan beli satu gratis satu bagi mereka. Braak. Jiu mendobrak pintu, siap menyela percakapan berat ini. Jiu dengan berani menantang Ruby. Kau tidak peduli bahwa Tuan Tanah dipenjara di hukuman mati demi rakyatnya? Jiu mendesak lebih jauh. Apakah kau juga tidak peduli jika dia dikirim ke tiang pancang? Hal ini menyebabkan Ruby tersentak. Rena menyela, menyatakan dia akan pergi ke ibu kota, tetapi hanya setelah mengatasi kekeringan dan mengunjungi ibunya. Tatapan intens yang membisu terjadi antara Rena yang bertekad dan Nona Ruby yang teguh. Ruby mengklarifikasi misinya. Menjaga kekuatan wilayah berarti tidak menghabiskan sihir penyihir air, bahkan untuk menyelamatkan orang. Rena, dengan Jiu berdiri teguh di belakangnya, bersikeras bahwa ibunya akan mendukung penggunaan penyihir air untuk bantuan bencana. Dia menyatakan dengan penuh semangat bahwa ibunya tidak akan pernah meninggalkan rakyatnya di saat mereka membutuhkan. Nona Ruby membalas dengan menyatakan, keuangan kastel sedang ketat, dan memobilisasi penyihir lain hanya akan menabur lebih banyak kekacauan. Jiu tidak tahan lagi, menendang kursinya ke belakang secara dramatis, siap untuk menegaskan sesuatu. Jiu berkomentar dengan sinis. Menarik, banyak air untuk mandi, tapi tidak ada untuk menyelamatkan mereka yang sekarat. Ya? Nona Ruby menoleh. Ekspresinya sulit dibaca saat kata-kata tajam Jiu menggantung di udara. Dengan ketidakpedulian yang mengerikan, Ruby menyatakan bahwa rakyat jelata hanya memiliki takdir mereka sendiri. Rena menatap dengan ngeri. Takdir? Apakah hanya sejauh itu arti hidup mereka? Sambil menatap warga yang menderita di bawah, Rena bersumpah, bahkan jika itu menguras semua sihirku, aku harus mencoba. Dengan tekad baru, Rena menyentuh jendela, bertekad untuk mengubah nasib mereka. Saat Ruby dan Jiu menonton, kesabaran Nona Ruby habis. Tangannya menggebrak meja karena frustrasi. Ruby praktis memohon, Nona Rena, tolong jangan keras kepala. Otoritasnya mulai goyah. Dari jendela, Rena membalas permohonan putus asa Ruby dengan tekad yang tenang dan tak tergoyahkan. Jiu, yang tetap tenang seperti biasanya, bertanya tentang repertoar sihir Rena. Angin, bisakah kau melakukan keduanya? Jiu menunjukkan bahwa penyihir angin sangat umum, tetapi penyihir es sangat langka. Dan Rena memiliki kombinasi keduanya. Berbalik arah Ruby, Jiu dengan ahli menganalisis kecemasan Ruby tentang penempatan penyihir dan oportunisme musuh. Ruby mengakui poin-poin dari Jiu, sambil menambahkan bahwa memerintah bukanlah permainan anak-anak, dan para penyihir memiliki tugas mereka masing-masing. Ketukan jari yang gelisah menunjukkan badai yang sedang berkecamuk di balik penampilan kaku Ruby. Kemudian Jiu, dengan seringai penuh arti, mengusulkan alternatif yang brilian. Angin, es, dan sedikit sentuhan sains. Harapan menyala di mata Rena saat Jiu dengan berani mengklaim bahwa pendekatan ilmiahnya akan menaklukkan seluruh kekeringan di Caroline. Nona Ruby, dengan tangan terkepal, tidak percaya Rena tertipu oleh hal ini. Dia mengejek. Nona Rena, kau benar-benar percaya pada bualan pria ini? Ruby jelas meragukan solusi ilmiah besar dari Jiu. Tepat saat itu, di tempat lain di kastel yang disinari matahari, berita penting akan segera tiba. Sosok yang dirantai berjalan masuk saat kabar menyebar. Tuan Tanah yang seharusnya berada di ibu kota kerajaan telah kembali. Di aula yang mewah, seorang wanita berambut merah yang mencolok melangkah dengan penuh tujuan. Asistennya yang terbelenggu mengikuti di belakang. Itu adalah Merida, wakil Presiden Serikat Pedagang Fano yang matanya tertutup kain, dan dia terlihat serius. Saat mereka masuk, kedatangan Merida diumumkan dengan sedikit rasa penyesalan. Asistennya memegang surat formal. Merida, dengan sedikit membungkuk, menyatakan bahwa dia datang untuk meminta maaf. Ketiganya menatap saat wakil Presiden Serikat Pedagang Fano itu masuk secara tak terduga. Memang, Merida mengonfirmasi tujuannya. Permintaan maaf secara formal memang diperlukan. Asisten Merida menunjukkan lisensi resmi, mengumumkan niat mereka untuk meminta maaf atas pelanggaran masa lalu kepada sang Tuan Tanah. Merida menyatakan dia akan mengembalikan lisensi dan menarik semua penyihir air, yang secara efektif mengakhiri bisnis pasokan air mereka di Caroline. Nona Ruby tertegun. Ekspresinya merupakan perpaduan sempurna antara keterkejutan dan kejengkelan pada permainan kekuasaan ini. Jiu dengan cerdik mencatat bahwa permintaan maaf ini lebih terlihat seperti tantangan yang disamarkan dengan licik dari Serikat Fano. Jiu menyimpulkan bahwa mereka memanfaatkan penarikan penyihir air untuk memaksa Caroline menyetujui kesepakatan yang lebih baik. Rena, yang selalu berjiwa lembut, dengan lembut mendorong kembali lisensi yang ditawarkan ke arah sang asisten. Rena dengan anggun memberitahu mereka, ketidaktahuan bukanlah dosa. Rena memohon agar mereka membiarkan para penyihir air tetap tinggal. Asisten tersebut dan Merida saling bertukar pandang terkejut, jelas tidak mengharapkan tanggapan seperti itu. Merida, dengan sedikit seringai, mengakui, Nona Rena sangat murah hati. Kalau begitu, simpanlah lisensinya. Nona Ruby menghela napas.
Sebuah pengakuan dalam diam atas diplomasi Rena yang tak terduga namun efektif. Namun, Merida bersikeras bahwa sebuah dosa harus dihukum. Mengungkapkan niat awal serikat untuk tetap menarik para penyihir tersebut tanpa peduli apapun. Nona Ruby memanfaatkan momen itu dengan tegas menyatakan kata-kata Rena sebagai hukum. Tidak ada hukuman, penyihir tetap tinggal. Kasus selesai. Bentrokan kehendak yang sunyi terjadi. Seringai penuh arti Merida melawan tatapan baja Ruby. Jiu ikut menyela. Jadi, Nona Rena menginginkan penyihir angin dan es untuk mengatasi kekeringan. Caroline memiliki penyihir angin, tetapi hanya punya satu penyihir es tingkat pertama. Merida, dengan pengungkapan yang tepat waktu, mencatat bahwa Serikat Fano kebetulan memiliki satu-satunya penyihir es tingkat keempat. Sebagai tindakan penebusan yang seharusnya, Merida dengan murah hati menawarkan untuk meminjamkan penyihir es dan penyihir angin mereka yang kuat. Rena, dengan sangat manis, bertanya apakah ini tidak apa-apa. Sementara Jiu menggerutu di dalam hati. Jiu tahu Merida tidak melakukannya secara gratis. Merida menetapkan persyaratannya. Pinjamkan para penyihir. Dan serikat bebas menetapkan harga berapapun yang mereka inginkan di Caroline. Jiu hanya menyeringai. Nona Ruby membanting meja. Tidak perlu. Menggunakan penyihir es dan angin hanyalah fantasi murni. Kita tidak membutuhkan mereka. Rena, yang membuat Ruby sangat terkejut, dengan tenang menyatakan, aku setuju. Merida, yang selalu oportunis, memuji belas kasihan Rena, menawarkan lokakarya tambahan sebagai tanda niat baik. Namun, skema batin Merida menyeringai, yakin bahwa mereka akan segera merangkak kembali, memberinya semua kendali. Dengan pandangan licik, Merida menasihati Rena. Oh, benar. Sebaiknya kau cepat. Dia kemudian membocorkan sedikit informasi menarik. Kudengar Nona Sia dari ibu kota kerajaan, tampaknya sedang mengejar dengan sangat ketat. Di tempat lain, Nona Sia yang sama telah tiba, menatap kastel, bersemangat untuk mempelajari lebih lanjut tentang Rena. Tepat saat Rena hendak pergi, Jiu meraih tangannya. Berhenti. Tidak begitu cepat, Yang Mulia. Jiu, yang selalu menjadi ilmuwan yang ingin tahu, menuntut penjelasan singkat. Pertama, jelaskan pengetahuan penyihirmu kepadaku. Tingkat pertama, tingkat keempat, apa maksudnya? Jiu menggaruk kepalanya. Dan dua penyihir untuk angin dan es. Tidak bisakah satu penyihir melakukan keduanya? Rena, yang sekarang dalam bentuk chibi yang menggemaskan, dengan sabar menjelaskan hierarki 9 peringkat penyihir. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat sihirnya. Dan setelah itu, mereka pergi ke bengkel alkimia. Mungkin untuk demonstrasi ilmiah besar dari Jiu. Dengan suara dari pintu, Jiu dan Rena melangkah ke bengkel alkimia yang berdebu dan terlupakan. Rena mengungkapkan bahwa sebagian besar penyihir hanya menguasai satu sihir. Tetapi saat perlengkapan pembersih menari-nari di sekelilingnya, dia menyatakan, aku menguasai 5 sihir, sebuah pusaran kekuatan tercipta, kecuali sihir es. Dan omong-omong, dia adalah penyihir tingkat 9, yang terlihat sangat bersih tanpa usaha. Pikiran Jiu terpana, dia benar-benar jenius. Tapi mengapa dia sering pingsan? Rena menghela napas. Itu karena penggunaan sihir yang cepat. Jiu, yang selalu pragmatis, memasang diagram ilmiah yang rumit dengan suara gedebuk yang menentukan. Jiu meluncurkan rencana besarnya, sebuah perangkat produksi nitrogen, sambil mengakui bahwa dia membutuhkan seorang pembangun. Waktunya bermain, jenius kecil. Jiu menyeringai. Mari kita nyalakan bengkel alkimia penyihir ini. Sambil membimbing tangan Rena, Jiu meminta Rena memanaskan batang logam. Seperti ini, tanya Rena saat Jiu menasihatinya tentang cara mengontrol kekuatan. Sebuah potongan logam besar bersinar putih panas di bawah sentuhan api Rena. Sementara Jiu mengingatkannya untuk mengatur kecepatannya sendiri. Rena, meskipun HP-nya turun menjadi 66%, bersikeras, aku bisa. Saat Jiu memperingatkannya agar tidak melakukannya secara berlebihan. Haha, seru Jiu, mengagumi alat hasil ciptaan mereka. Harus kuakui, sihir memang cukup berguna. Jiu memberi Rena jempol dan tepukan di kepala. Tuan Tanah sangat luar biasa. Mari kita lihat bagaimana reaksi Rena diperlakukan seperti anak anjing. Rena mendongak sedikit terkejut saat tangan Jiu bersandar di kepalanya dengan gerakan yang sangat lembut. Rena yang bingung menyentuh kepalanya. Rona merah merayap pipinya karena pujian yang tak terduga itu. Jiu dengan bangga mempresentasikan perangkat yang telah selesai. Dengan ini dan dua penyihir itu, kita bisa mulai memproduksi nitrogen cair untuk hujan buatan. Tepat saat itu, dua sosok muncul di pintu masuk bengkel, mengumumkan, kami adalah penyihir yang dikirim oleh Nona Merida untuk melapor. Temui Floro, penyihir angin yang mengantuk, dan Ginles, penyihir es yang tekun, siap bertugas. Rena dengan polos meminta mereka untuk bekerja sama dengan Jiu, yang membuat Jiu merasa jengkel. Aku bukan binatang. Para penyihir baru itu saling bertukar pandang bingung. Ginles bertanya-tanya, bukankah kita seharusnya mematuhi Nona Rena? Floro mengejek. Namun, pria ini jelas tidak membuat Floro terkesan. Jiu memotong dengan tenang. Siapa yang kalian patuhi itu tidak penting. Nona-nona. Jiu kemudian memaparkan rencana utamanya. Sihir angin untuk mengompres udara, sihir es untuk mencairkannya, semuanya untuk hujan buatan. Mulut Floro ternganga. Makhluk kecil di kepalanya sama-sama terkejut. Kau ingin kami mengatasi kekeringan? Ginles menatap perangkat itu. Dengan logam rongsokan ini bahkan bukan alat sihir. Jiu hanya menyeringai. Itu benar. Para penyihir bertukar pandang. Floro bergumam. Pria memang tidak mengerti sihir. Mari kita ikuti saja permainannya agar kita dibayar. Tanpa gentar, Jiu dengan percaya diri menempelkan alat pengukur tekanan pada mesinnya yang megah. Ini adalah pengukur tekanan.
Umum Jiu saat Floro menggerutu bahwa dia bisa melihat tekanan dengan baik-baik saja. Jiu mengarahkan Floro, isi tangki ini dengan angin sampai jarumnya mencapai angka 15. Floro, yang sudah terlihat terbebani, menggerutu karena langsung dipekerjakan saat dia dengan enggan memanggil angin. Floro, dengan jentikan pergelangan tangannya, melepaskan aliran sihir angin ke dalam perangkat Jiu. Ginles menonton dengan sedikit terkejut sementara Floro menguap pelan. Karena sudah bosan, Jiu mengelus dagunya sambil mengamati pengukur tekanan dengan mata kritis. Nona Floro, setelah jarum mencapai angka 15, kau bisa beristirahat, kata Jiu, dan Floro tiba-tiba bersemangat. Oh, kalau begitu aku akan memberikan segalanya. Floro menyatakan, melepaskan kekuatannya saat sosok Chibi Jiu kecil menyemangatinya untuk menyalakan energinya. Jarum pengukur tekanan naik, tetapi hanya berhasil mencapai angka 4 yang menyedihkan. Namun, Jiu menunjuk dengan antusias. 15. Padahal alat ukur itu jelas-jelas menunjukkan angka yang jauh lebih rendah. Floro, yang tampak benar-benar lelah, gemetar saat dia berjuang untuk mempertahankan angin. Suara Jiu yang menyebut angka 15 bergema di telinganya. Aku tidak menyangka akan bisa beristirahat dengan cara seperti ini, gumam Floro, lalu ambruk di kursi, benar-benar habis tenaga. Jiu menatap alat ukur itu. Bahkan tidak sampai 5. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari penyihir tingkat 4? Hal ini tidak akan mengompres udara sama sekali. Floro yang marah membalas. Siapa yang kau remehkan? Aku adalah seseorang yang diperhitungkan di antara penyihir angin tingkat 4. Floro menuduh Jiu. Kau hanya membuat barang rongsokan ini untuk menyalahkanku atas bualanmu yang mustahil, kan? Alat pengukur tekanan itu tetap diam di angka 0, seolah mengejek upaya Floro. Namun kemudian, dengan suara desingan, jarum itu melesat melewati angka 15, melonjak menuju 20. Reyna, yang dikelilingi oleh badai angin, bertanya dengan tenang. Seperti ini, apakah sudah cukup? Sementara Floro terbelalak. Jiu memberikan jempol yang luar biasa. Nona Reyna, kau luar biasa. Benar-benar menakjubkan. Reyna mendarat dengan anggun. Sepatu botnya yang berhias bintang menendang angin sepau-sepau. Dia kemudian mengungkapkan dengan santai, dari 5 sihirku, angin adalah salah satunya. Floro menatap, benar-benar terpaku saat kenyataan tentang kekuatan Reyna meresap dalam pikirannya. Ginles menghibur Floro yang hancur, yang bergumam, semua latihan sihir anginku tidak ada apa-apanya di depan bakat murninya. Jiu mengumumkan dengan puas, produksi nitrogen dimulai. Dan untuk langkah selanjutnya, Jiu dengan ahli menyambungkan selang, menjelaskan, kita akan memindahkan nitrogen yang baru dibuat ini ke dalam wadah khusus. Dengan dorongan kuat, selang itu terpasang pada silinder yang ditandai dengan jelas sebagai N2. Fase kedua telah siap. Jiu berpaling kepada Ginles. Nona penyihir es, giliranmu. Cairkan isi tangki ini jika kau berkenan. Jiu menjelaskan lebih lanjut. Ini adalah gas nitrogen. Dinginkan hingga minus 195 derajat Celcius dan jadilah nitrogen cair untuk debut pembuatan hujan kita. Jiu menyerahkan tangki N2 kepada Ginles. Pada dasarnya, aku butuh kau membuat gas ini membeku total. Floro, yang selalu skeptis, berbisik kepada Ginles, jangan berlebihan. Dia mungkin hanya mempermainkan kita, meskipun Nona Reyna mungkin bisa melakukannya. Namun, Ginles mencengkeram buku sihirnya. Tapi dia ini mengatasi kekeringan, dan ini adalah tugas resmi pertamaku. Dengan tekad baru, Ginles melepaskan aliran es yang membeku. Aku akan memberikan semua yang kupunya. Namun Ginles segera jatuh lunglai, bergumam, pekerjaan itu menakutkan. Sementara Jiu menonton, benar-benar bingung dengan perubahan mendadak itu. Jiu merenung, apakah penyihir es tingkat 4 tidak bisa mencairkan nitrogen? Tanpa nitrogen cair, tidak ada hujan buatan. Ginles dengan api tiba-tiba di matanya mengepalkan tinjunya. Aku bisa melakukannya. Hanya untuk membuat tekadnya hancur seketika. Aku tidak bisa, isaknya ketakutan. Floro meledak. Lihat apa yang telah kau lakukan pada rekanku. Saat pikiran Ginles mengalami korsleting antara aku bisa dan aku tidak bisa. Cukup sudah. Kita pulang. Floro menyatakan, menyeret Ginles yang terisak pergi. Tidak ada lagi pekerjaan hari ini. Jiu melihat mereka pergi dengan gusar. Setetes keringat menunjukkan kegelisahan di balik wajah tenangnya. Reyna dalam diam menawarkan minuman kepada Jiu, dan Jiu mendongak sedikit terkejut. Oh, kau sudah bekerja keras, kata Reyna, mengakui upaya Jiu meskipun terjadi kekacauan. Jiu menghela napas. Kalianlah yang melakukan semua pekerjaan berat. Aku hanya memberikan teori dan ternyata membuat mereka marah. Reyna menepuk kepala Jiu dengan nada menenangkan. Wajar bagi mereka yang tidak mengerti untuk merasa marah, kata Reyna, sementara Jiu menggerutu di dalam hati karena dia elus lagi. Namun, kilatan di mata Jiu menunjukkan bahwa kegagalan ini hanyalah awal yang baru. Jiu melihat buku sihir Ginles yang tertinggal. Nona berkacamata meninggalkan bukunya. Sambil membolak-balik halamannya, Jiu memecahkan kebenarannya. Jadi sihirmu adalah membongkar dan menyusun kembali materi. Jiu membanting buku itu hingga tertutup. Sebuah rencana brilian sudah terbentuk di pikiran ilmiahnya. Jiu menghabiskan minuman yang diberikan Reyna. Tatapan penuh pemikiran menggantikan keterkejutan sebelumnya. Reyna, seru Jiu, sambil meletakkan gelasnya. Aku punya ide. Reyna merona, menyadari, tunggu, itu kan gelas yang tadi kupakai minum. Jiu menunjuk ke arah 4 mesin baru yang besar. Dengan ini, kita hanya butuh para penyihir itu kembali bekerja. Reyna dengan lembut menyeka wajah Jiu. Kau sudah bekerja keras, katanya lembut. Kaulah yang bekerja keras, balas Jiu. Kau membuat 4 mesin ini dengan sihirmu. Dengan jentikan jarinya, Jiu memberi sinyal untuk fase berikutnya dari eksperimen besarnya.
Tepat saat itu, Floro dan Ginles yang sangat enggan muncul kembali. Floro mengumumkan dengan sinis, penyihirmu di sini untuk bekerja. Jiu, yang selalu oportunis, dengan percaya diri memberitahu Ginles. Nona Ginles, aku tahu bagaimana kau bisa mencairkan nitrogen itu. Floro mengejek. Hah? Sementara Ginles memandang dengan campuran keraguan dan keputusasaan di wajahnya. Kau, seorang yang bukan pengguna sihir, berani menginstruksikan seorang penyihir? Cibir Floro. Apalagi dengan sihir es yang bahkan tidak digunakan oleh Nona Rena. Jiu sesaat bimbang di bawah tatapan tajam Floro, setetes keringat menunjukkan kegugupannya, tetapi Jiu dengan cepat pulih. Kalian mungkin tidak percaya ini, tapi Jiu sebenarnya tahu sedikit sihir es. Floro tetap tidak yakin. Sihir yang bahkan Nona Rena belum kuasai, dan aku tidak merasakan afinitas es sedikit pun dari Jiu. Kalau begitu perhatikan baik-baik, tegas Jiu, sambil mengangkat sebuah mangkuk. Bersiaplah untuk menyaksikan keajaiban. Pembuatan es dengan garam sendawa. Jiu kemudian mendemonstrasikan cara menempatkan wadah yang lebih kecil ke dalam baskom air yang lebih besar. Siap untuk membuktikan kecakapan ilmiah Jiu. Jiu mengangkat tutupnya, memperlihatkan pengaturan sederhananya. Sebuah pot di dalam pot, siap untuk keajaiban ilmiah. Jiu menjelaskan bahan rahasianya, garam sendawa, yang dengan mudah dikerok dari dinding tua dan segera dimurnikan untuk digunakan. Floro mengejek. Benarkah? Namun Ginles, yang selalu jeli, bergumam, ini benar-benar terasa lebih dingin. Jiu menyeringai. Nah, penyihirku tersayang, garam sendawa yang larut dalam air akan menyerap panas dari wadah bagian dalam. Dengan penuh gaya, Jiu menyatakan, dan dengan terus-menerus menyerap panas itu, air di dalamnya akan membeku. Lihatlah, balok es yang sempurna telah terbentuk. Saat Jiu mengungkapkan prinsip dasar sihir es, Jiu dengan penuh kemenangan menunjukkan balok es yang berkilauan. Ini semua tentang penyerapan dan pelepasan panas. Floro dan Ginles tercengang. Jiu dengan santai menawarkan es itu kepada Ginles. Ini, rasakan sendiri betapa kerennya sains itu. Ginles memegang es itu, matanya melebar seiring pemahaman yang mulai muncul. Penyerapan panas. Pelepasan panas. Tiba-tiba bersemangat, Ginles berseru, Tuan binatang panggilan, tolong berikan perintah Anda. Membuat Jiu terbata-bata. Namaku Jiu. Panggil saja Jiu. Jiu memulai kelas utamanya. Jiu ingin Ginles merapal mantra es sederhana untukku. Inti dari sihir esmu, ungkap Jiu, adalah mengendalikan pelepasan panas suatu objek. Mata Ginles melebar karena paham. Sekarang bayangkan tangki ini tidak kosong. Instruksi Jiu saat Ginles fokus. Sihir biru berputar di sekelilingnya, tetapi diisi dengan gas yang disebut nitrogen. Lanjut Jiu, kepingan salju halus muncul saat Ginles berkonsentrasi. Lalu gunakan sihirmu untuk memaksanya melepaskan panas. Lebih dingin, sampai benar-benar beku. Ginles menyalurkan kekuatannya secara intens dengan teriakan penuh tekad dan tangan yang terulur. Ginles berseru, aku berhasil. Saat embun beku terlihat terbentuk di tangki, Ginles berseri-seri, benar-benar menang. Sementara Floro hanya bisa menatap, benar-benar terpana. Bahkan Floro yang biasanya berapi-api mendekati Jiu, bergerak gelisah dengan gugup. Tuan Jiu, aku juga ingin bekerja. Bisakah Jiu membimbingku juga? Floro bertanya dengan rona merah penuh harapan di pipinya. Dengan semangat tim yang baru, markas mereka berdiri kokoh di bawah langit yang cerah dan menjanjikan. Saat senja tiba, rencana besar mereka untuk mengakhiri kekeringan akan segera dilaksanakan di bawah langit berbintang. Jiu menguraikan langkah selanjutnya, memproduksi nitrogen cair yang cukup, lalu membawanya tinggi ke langit untuk ledakan besar. Sambil bersantai di atap, Jiu menjelaskan kepada Rena. Lalu hujan akan turun dan kekeringan akhirnya akan berakhir. Rena, yang selalu berdedikasi, menawarkan solusi. Aku bisa menggunakan sihir teleportasiku untuk mengirimnya ke atas. Namun Jiu segera menghentikannya. Sebuah ikon mahkota lucu muncul saat Jiu menyela. Tunggu dulu, Nona Rena, peringat Jiu. Sihirmu menguras lebih dari sekadar mana. Kau perlu istirahat atau kau akan pingsan. Rena menatap bulan dengan teguh. Seperti ibuku, aku harus melakukan sesuatu untuk rakyatku. Jiu membujuk dengan lembut. Dan untuk memastikan kesuksesan, kau butuh kekuatanmu. Teleportasi itu menguras tenaga yang besar. Kan? Rena menoleh, rona merah lembut menghiasi pipinya, jelas tergerak oleh perhatian Jiu. Akhirnya yakin, Rena bersandar di bahu Jiu, beristirahat saat Jiu bergumam pelan. Istirahatlah. Jiu bergumam, dia benar-benar tertidur di sini. Saat Rena terlelap di bahu Jiu di bawah langit berbintang. Kota di bawah cahaya bulan tidur dengan tenang. Tidak menyadari momen lembut yang terjadi di atas. Sebagai seorang pria sejati, Jiu menggendong Rena yang sedang tidur ke kamarnya yang mewah. Jiu membaringkannya dengan lembut, berhati-hati agar tidak mengganggu istirahat yang sangat dibutuhkannya. Namun saat Jiu berbalik untuk pergi, Rena dengan mengantuk meraih Jiu, bergumam, jangan tinggalkan aku. Hal ini membuat Jiu benar-benar lengah. Jiu yang bingung mendapati dirinya dipeluk oleh penyihir yang sedang tidur. Wajahnya tampak damai bersandar pada Jiu. Tiba-tiba, Rena memeluk lebih erat lagi, menarik Jiu mendekat dalam tidurnya, yang membuat mata Jiu terbelalak kaget. Jiu berpikir, biasanya dia sangat kaku. Jiu tidak pernah membayangkan sisi dirinya yang ini. Rena kemudian bergumam pelan, Mama, sambil merapat lebih dekat, tenggelam dalam mimpinya. Seru Jiu dalam hati, benar-benar bingung dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Tepat saat keadaan menjadi rumit, seorang satria menerobos masuk. Nona Rena. Sementara Rena bergumam mengantuk, mata Rena terbuka seketika. Keadaan mimpinya hancur oleh gangguan mendadak itu. Merasa sangat malu,
Rena menyadari posisinya yang memalukan bersama Jiu yang terbelalak. Pipinya terbakar merah. Satria itu segera melapor. Nona Rena, pengungsi membanjiri kota, sangat membutuhkan air. Mereka berteriak-teriak, menuntut air, lanjut Satria itu, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Di luar, masa yang marah dengan obor mengaum. Kepulangannya membawa kekeringan ini ke Caroline. Usir penyihir bencana itu. Teriak mereka. Dia tidak layak menggantikan Nona Sienna. Jiu dan Rena yang muram, memperhatikan kerumunan yang marah dari jendela. Situasi memanas dengan cepat. Hati Rena hancur saat penglihatan tentang kota yang terkutuk dan tangan-tangan bayangan memenuhi pikirannya. Beban kesalahan menghimpitnya. Dengan tekad bulat, Rena berbalik. Sebuah lingkaran sihir emas menyala saat dia bersiap menghadapi krisis secara langsung. Air mata menggenang di mata Rena saat bayangan ibunya, Sienna, terpantul di dalamnya. Sebuah kata mama yang lembut keluar dari bibirnya. Sebuah ingatan yang menghantui muncul. Rena muda yang ketakutan saat tangan-tangan bayangan menuduhnya. Ini semua salahmu, penyihir bencana. Jiu dengan lembut menyela pikirannya yang kacau. Secara ilmiah, tidak ada yang bisa menyebabkan kekeringan. Rena. Jiu tersenyum, penuh keyakinan. Ingat, kau bukan penyihir bencana. Kau adalah penyihir yang akan mengakhiri bencana ini. Rena bergumam, mengingat kata-kata Jiu sebelumnya tentang rasa bersalah yang melekat. Bayangan masa lalu Jiu bersama ibunya berkelebat di benaknya. Sementara itu, di luar tembok kota, teriakan putus asa buka gerbangnya bergema di bawah langit berbintang. Masa yang marah dengan obor yang menyala mengguncang gerbang, mencap para bangsawan sebagai binatang penghisap darah. Satria dengan baju zirah bersinar bergegas menuju keributan, siap mempertahankan pintu masuk kota. Seorang pejabat tinggi yang tegas diapit oleh penjaga menyatakan, mereka yang berani mengepung kastel Tuan Tanah akan dihukum oleh hukum. Tidak gentar, kerumunan yang putus asa menggunakan pendobrak darurat, mengaum, kami sudah sekarat. Ancamanmu tidak berarti apa-apa. Dengan gerbang kota yang dikepung, ledakan api menandakan niat destruktif massa. Serang. Raung kerumunan yang hiruk pikuk, obor mereka menerangi malam saat mereka merangsek maju. Warga yang putus asa, didorong oleh kemarahan, mencoba menghancurkan gerbang kastel, berteriak, tumbangkan para bangsawan. Dari dalam, sebuah suara tenang memerintahkan para pembela, bersiaplah kalian. Saat tombak berkilauan di kegelapan, seorang pria yang gigih dari kerumunan berteriak, kami akan melawan mereka sampai akhir. Wajahnya adalah topeng kemarahan. Melangkah keluar untuk menghadapi kekacauan, Rena dengan tegas menginstruksikan para ksatria, jangan sakiti rakyat. Seorang wanita di kerumunan segera menunjuk, suaranya berdering dengan tuduhan. Itu si penyihir bencana. Cukup kepura-puraanmu, cibirnya. Karena kau kembali, Caroline menderita kekeringan ini. Warga lain berteriak, melemparkan batu yang mengenai Rena. Jiu berteriak, Rena. Saat dia tersandung, aliran darah menandai tempat batu itu menghantam. Sang penuduh memutar pisau. Itu benar. Karena kau, Tuan Sienna menemui ajal lebih cepat. Penyihir bencana, keluar dari Caroline. Masa meraung, kemarahan mereka bergema saat Jiu melindungi Rena. Marah, Jiu berbalik. Suaranya menggelegar seperti guntur. Kalian semua, hentikan. Kegarangan Jiu yang tiba-tiba sesaat membungkam kerumunan. Seorang pembawa obor tampak benar-benar bingung. Jiu dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, berbicara kepada langit dan massa. Jiu menjamin besok akan hujan. Tatapan Jiu mengeras, menyapu warga yang memegang obor. Tapi jika ada yang berani melukai Tuan Tanah lagi, cahaya harapan ini, Jiu menunjuk obor mereka, akan menjadi api penghakiman, menyebabkan teriakan kaget. Seorang wanita tua mengejek. Kau, seorang pria tanpa sihir, berani melontarkan omong kosong yang mengkhawatirkan seperti itu. Pembohong. Omong kosong. Raham dia. Kerumunan meletus lagi saat Jiu bertahan melawan serangan baru. Terlepas dari serangan itu, mata Jiu bersinar dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sebuah janji sunyi di tengah kekacauan. Tiba-tiba, Rena naik ke udara, bermandikan cahaya halus, membuat Jiu yang terpana ternyanga dari bawah. Sambil memegang tangan Jiu, Rena dengan berani menyatakan, jika tidak ada hujan besok, kami akan menghadapi hukuman bersama. Hal itu membuat Jiu merasa cemas di dalam hati. Wanita tua itu dan rekannya terdiam oleh sumpah yang berani ini. Warga yang memegang obor menghentikan amukan mereka. Kemarahan mereka yang membara sesaat padam oleh taruhan sang penyihir. Kembali ke tempat terbuka yang terpencil, Rena menyiapkan ritual yang rumit. 5 tabung besar siap untuk rencana pengendalian cuacanya. Asistennya mencatat bahwa hanya seorang jenius sihir, seperti Rena yang bisa mencoba pencapaian yang menguras tenaga seperti itu. Tepat saat Rena fokus, sepatu bot elegan mendarat dengan lembut di dekatnya, menandakan pengunjung yang tak terduga. Sebuah sosok hinggap di atap, memanggil nama Rena. Siluet mereka tajam di langit malam. Rena mendongak, mengenali pendatang baru itu, sebuah nama dibisikkan dengan terkejut. Sia? Dengan hati yang berat, Rena bertanya kepada sosok itu, apakah kau datang untuk membawaku kembali? Sia berseri-seri, mengonfirmasi kecurigaan Rena dengan ceria. Tebakanmu benar. Rena berdiri teguh sementara Jiu dan asistennya bertukar pandang bingung pada konfrontasi mendadak ini. Tapi aku bukan penyihir bencana. Tegas Rena, tongkat di tangan. Aku tidak bersalah dan aku tidak akan pergi bersamamu. Sia dengan sangat merendahkan mengulurkan tangan. Aku tahu peliharaan kecilmu itu memberikan pengaruh buruk. Sekarang jadilah anak baik dan ikutlah. Mata emasnya menyempit, kilatan api menjanjikan masalah. Jika tidak, semua temanmu akan dihancurkan. Ancaman Sia terasa berat saat api meletus, membuat Jiu benar-benar lengah. Ikutlah denganku, Rena,
Sia berseru dari atas. Atau botol-botol kecilmu yang berharga akan hangus saat rantai api mengepung lokasi ritual. Jiu meneriakkan alarm. Tabung nitrogen cair itu sangat mudah meledak di dekat panas. Jauhkan apinya. Seorang asisten yang berani maju. Lihat aku memadamkan api ini. Nona Rena adalah penyihir tingkat 8. Tahu. Namun keberaniannya berubah menjadi jeritan saat api sias ketika melahap lengannya. Asisten itu mengaku kalah. Menyatakan, hanya sihir air Nona Rena yang bisa memadamkan api penyihir tingkat 8. Rena, dengan tatapan bulat, memanggil gelombang besar sihir air. Pilihan kritis membayangi. Gunakan kekuatannya sekarang dan batalkan ritual hujan. Atau biarkan teman-temannya menderita. Sia, dengan jentikan jarinya, menaikkan suhu, seringai jahat bermain di bibirnya. Jangan pernah berpikir untuk melawan. Peringat Sia, berjanji untuk menghanguskan semua orang dan segalanya sebelum Rena bisa bertindak. Jiu berteriak, melindungi dirinya saat api di sekitar tabung semakin intens. Asisten lain mati-matian mencoba mendinginkan tabung yang mudah meledak itu. Sihirnya sendiri terkuras dengan cepat. Rena berdiri diam, beban keputusannya terasa berat saat masa pembawa obor menonton. Apakah janji hujan itu bohong agar kami pergi? Teriak seorang warga kota. Apakah psikopat di atap itu bagian dari aktingmu? Masih ragu-ragu? Sia mencibir, melepaskan badai apinya kepada kerumunan yang tidak curiga di bawah. Penduduk kota menjerit saat murka api Sia turun menimpa mereka. Sebuah pelajaran brutal dalam kerusakan tambahan. Sia, sang manipulator, menawarkan Rena pilihan yang kejam. Abaikan orang-orang yang sangat membencinya. Matanya yang terbakar dengan keyakinan, mencerminkan api saat dia menyarankan agar Rena membiarkan mereka menghadapi nasib yang pantas mereka dapatkan. Kemarilah, Sia mengajak, sambil mengulurkan tangan. Cukup ikut denganku, Rena. Rena memejamkan mata, beban keputusan yang mustahil menekan. Sebuah suara dari masa lalunya berbisik. Mereka hanya takut karena mereka terluka. Dalam kilas balik yang pedih, Ibu Rena menegaskan identitas aslinya. Kau adalah calon pemimpin Caroline, bukan penyihir bencana. Kata-kata terakhir ibunya bergema, rakyat Caroline dipercayakan kepadamu. Mata Rena terbuka seketika. Aura biru berkobar saat dia menyatakan, aku akan ikut denganmu. Namun sebuah ingatan muncul. Seorang wanita bangsawan yang tegas dengan dingin menyatakan, kelas bawah memiliki takdir mereka sendiri. Rena, dengan tekad baru, mengulurkan tangannya, bersumpah, takdir mereka aku akan menulis ulangnya. Saat Rena meraih Sia, cahaya yang menyilaukan menandakan pilihannya yang penting. Sebuah fakta yang tampaknya telah tersegel. Jiu, yang terperangah, berteriak, jika kau pergi sekarang, nasib mereka tidak akan berubah sedikitpun. Tidak tahu kebenarannya, Jiu berargumen. Mereka akan tetap terjebak dalam siklus kesalahpahaman mereka. Tidak gentar oleh api, Jiu merau. Hanya sekadar api. Lihat aku memadamkannya. Sia, yang merasa terhibur dari tempatnya, membalas dengan tenang. Baiklah kalau begitu, berikan usaha terbaikmu. Dengan seringai, Sia menantang Jiu secara langsung. Mari kita lihat apakah Jiu bisa mengubah takdirnya. Jiu memberikan perintah kepada asisten yang terluka. Ginles, sihir es menyerap panas. Fokus pada lenganmu. Lupakan tabung-tabungnya. Jiu kemudian memerintahkan yang lain. Floro, sihir angin bisa menghilangkan udara. Padamkan apinya. Dengan waktu yang hampir habis dan nyawa yang terancam, Jiu mendesak mereka dengan satu kata putus asa. Cepat. Ginles melalui gigi yang terkatup berkomitmen. Baik, aku akan mengikuti perintah Jiu. Sementara Floro menambahkan dengan sengit. Jika ini salah, aku akan menghantuimu. Saat Rena dan Sia terjebak dalam cahaya teleportasi, Jiu berteriak mendesak. Cepat, dia akan segera dibawa. Tabrakan sihir yang spektakuler meletus saat kekuatan para asisten melawan api Sia. Melawan segala rintangan, serangan elemen gabungan mereka berhasil memadamkan api. Seringai merendahkan Sia lenyap, digantikan oleh keterkejutan murni. Apa? Bagaimana ini mungkin? Para asisten ambruk, Ginles terengah-engah. Apakah kita benar-benar mengalahkan api penyihir tingkat 8? Sementara Floro terisau karena usaha kerasnya saat teleportasi Sia menariknya ke atas. Rena mati-matian mengulurkan tangan, berteriak, Jiu. Tiba-tiba, sebuah tangan yang dibalut energi ungu gelap melesat keluar, mencengkram lengan Sia di tengah teleportasi. Jiu yang telah melakukan intervensi secara dramatis, menatap ke arah Rena dengan senyum penuh arti. Jiu tahu kau bisa bertahan. Jiu kemudian menantang Rena. Sekarang kau bisa membuktikannya kepada semua orang. Tunjukkan pada mereka bahwa kau bukan penyihir bencana. Dengan teleportasi Sia yang terganggu, Jiu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengirim tabung yang mudah meledak itu ke langit. Rena menyalurkan tekadnya, menyatakan, Ibu, aku akhirnya bisa memenuhi janjiku. Sebuah kolom energi ungu yang megah meluncurkan tabung-tabung itu tinggi di atas Caroline. Sebuah simbol perlawanan. Pengatur waktu pada tabung berdetak dengan mengerikan, menghitung mundur menuju ledakan yang tak terelakkan. Tinggi di atmosfer, tabung-tabung itu meletus dalam ledakan terkendali yang spektakuler. Ajaibnya, tetesan air mulai jatuh. Hujan lembut membasahi tangan yang bersyukur. Floro menatap tidak percaya saat hujan yang dijanjikan mulai turun. Berbisik, dia benar-benar melakukannya. Lelah tapi menang. Rena bersandar pada Jiu, yang bergumam, terima kasih, binatang panggilanku. Jiu, yang selalu menawan bahkan sekarang, mendongak dan bertanya dengan nakal. Tapi sungguh, bisakah kita mengganti sebutan itu? Rena, yang bingung dan merona, menatap Jiu. Sebuah pertanyaan tanpa kata di matanya. Suara seorang warga kota yang serak karena emosi berbisik. Hujan. Dia benar-benar membawa hujan. Di bawah,
Kerumunan yang tadinya bermusuhan kini berlutut di bawah guyuran hujan. Sebuah kesadaran kolektif muncul. Dia bukan penyihir bencana. Seorang anak laki-laki dengan wajah menengadah ke langit menyatakan dengan riang, dia adalah penyihir.